Halo Mas Dwiki. Halo. Oke. Halo Mas Dwiki, bisa dengar suara saya? Ya bisa. Oke. Tapi bisa ya. Oke, baik Mas Dwiki. Mungkin saya akan langsung karena kita lihat ini sesuatu yang menarik ya buat public jazz di Indonesia. Karena Mas Dwiki bersama dengan Jimmy Haslip, Chet Wackerman, juga Dewa Bujana ini menggelar beberapa konser atau pertunjukan. Mungkin bisa diceritakan awal mula dari konsep ini nih gimana Mas, hingga bisa akhirnya kolaborasi dengan Jimmy Haslip sama Chet Wackerman nih Mas Dwiki? Ya, jadi Jimmy Haslip dan Chet Wackerman ini dipertemukan dengan saya oleh Moonjun Record dari New York. Ya, oleh Leonardo ya. Oleh Leonardo, di mana untuk yang pertama kali Moonjun Record, Leonardo Paskovic tertarik untuk bekerja sama dengan saya dan merilis album ini di USA dan Europe pada bulan Juni nanti. Sebetulnya Jimmy, saya sudah mengenal dan bermain bersama dia semenjak tahun 2008 dalam album World Peace Orchestra. Ya. Yeah. Tapi untuk Chet Wackerman ini untuk pertama kalinya, dan saya sangat gembira sekali karena dia adalah drummer favorit saya yang saya dengarkan sejak tahun 80-an, dan Jimmy juga yang saya dengar semenjak tahun 80-an. Jadi bisa bermain dalam satu proyek saya yang terbaru dengan dua orang maestro, dua orang musisi favorit saya, ini merupakan satu kebahagiaan dan satu hal yang luar biasa buat saya. Dan juga tidak hanya itu, saya didukung oleh dua orang gitaris yang paling terkemuka di Indonesia, dan ada satu tambahan lagi, seorang legendaris violin dari Amerika juga, Jerry Goodman, di mana dulu dia tergabung dalam Mahavishnu Orchestra, juga akan bergabung dalam album tersebut. Tapi untuk tur ke Indonesia ini Jimmy dan Chet yang datang. Ya Mas, kalau kita boleh tahu sebetulnya apakah yang tur yang nanti misalnya yang tanggal 10 Februari ya di Energy Building di Jakarta itu, apakah ini merupakan embrio awal dari nanti repertoire musik yang memang akan ada di album Mas Dwiki nanti, atau sebetulnya bagaimana Mas? Ya, kami akan memainkan repertoire yang ada dalam full albumnya nanti. Jadi ada 8 komposisi tambah dengan 1 atau 2 komposisi lama saya dari dahulu. Dan di Jakarta dan Bandung gitarisnya Dewa Bujana, sedangkan di Bali gitarisnya Topati. Ya, Mas, secara konsep musik bagaimana Mas? Apakah memang ini proyek khusus sendiri, jadi idealisme Dwiki juga tetap akan tereksplor di sini, atau memang ini beda lagi dengan misalnya World Peace Orchestra atau mungkin proyek-proyek yang sebelumnya gitu Mas Dwiki? Waktu saya pertama kali terjun di dunia musik, saya sangat suka dengan klasik rock maupun dengan musik progresif ya. Dan ini lama saya tinggalkan. Kelihatannya dalam album terbaru Passion Love Life ini saya kembali menggali kesukaan saya pada zaman awal saya terjun ke dunia musik tersebut, dengan kombinasi yang kekinian dan dimainkan oleh salah satunya Chet Wackerman adalah drummer yang sangat pas untuk ini, karena dia juga bermain dengan Alan Holdsworth ya, dan Jimmy juga bermain dalam Alan Holdsworth trio. Jadi ini merupakan suatu keberuntungan dengan saya. Kebetulan jadwalnya juga pas, bisa recording session dengan
mereka dan sekaligus tour gitu. Ya, Mas, sebelum kita bicara nanti sesi recording juga album secara lebih detail, mungkin karena yang dalam waktu dekat ini nanti akan tampil tanggal 10 Februari, di mana saya lihat di situ ada Maksudnya kurang karena putus-putus. Ya, karena nanti kita akan ngobrol detail terkait dengan album Passion, Love and Life. Tapi kan tanggal 10 Februari Mas Dwiki akan tampil ya di Suhana Hall. Mungkin bisa cerita dulu yang untuk formasi tanggal 10 ini nanti dengan Dewa Bujana kalau nggak salah jadi formasinya quartet atau mungkin ada tambahan yang lain atau bagaimana, Mas? Ya, quartet dengan Dewa Bujana gitu. Jadi yang untuk 10 Februari quartet ya, cuma 4 orang ya dengan Dewa Bujana ya, walaupun ya kelihatannya begitu juga yang 11 Februari di Bandung dengan Dewa Bujana quartet, tapi yang di Bali dengan Topati. Oke, yang di Bali dengan Topati. Kalau yang untuk 10 Februari memang ada opening acts-nya ya dari Parabi Racing Star featuring Yara Ernest atau bagaimana, Mas? Ya, betul. Ada Parabi Racing Star dengan featuring Yara Ernest, 2 lagu akan tampil sebagai opening act. Ya, tadi sudah disinggung bahwa nanti ini sebuah embrio di mana komposisi-komposisi yang ditampilkan memang full yang akan ada di album Passion, Love, Life, begitu, Mas? Betul. Nah, sekarang kita bicara tentang albumnya sendiri, Mas. Mungkin bisa diceritakan ke kita proses apakah semua komposisinya milik Mas Dwiki, kemudian aransemennya bagaimana, kemudian proses recording bisa berbagi cerita ke kita, Mas Dwiki? Ya, proses ini merupakan musik-musik yang saya ciptakan semenjak setelah saya menyelesaikan album Multi Orchestra tahun 2008. Kemudian saya banyak menulis komposisi lagi dari tahun 2009, 2010 dan terkumpul sehingga dimainkan, dan prosesnya saya aransemen juga. Prosesnya semua live recording di studionya Jeff Lorber di California, di Los Angeles. Dan Jeff Lorber sendiri di sini langsung bertindak sebagai sound engineer juga bagi saya, jadi satu kehormatan juga. Dan sekarang ini sudah dalam proses mixing, tetapi pada tour Indonesia yang Jakarta, Bandung, dan Bali ini akan kami rilis EP CD, jadi CD pendek ya, yang berisi 4 lagu dulu. Kemudian nanti pada saat di Amerika sudah dirilis, baru kita akan rilis full tracksnya. Ya, jadi ada mini CD dulu ya untuk bisa dibeli pada saat 3 konser di Jakarta, Bandung, dan Bali, begitu ya, Mas ya. Betul. Nah, mungkin tadi sudah disinggung bahwa rekamannya di studionya Jeff Lorber di California. Jeff Lorber juga sebagai sound engineer. Bisa berbagi cerita, Mas, mungkin suasana pada waktu itu, mungkin ada sesuatu yang menarik waktu proses recording. Ini live recording atau track by track, kemudian sejauh mana di situ Jimmy Ashley, Chet Wackerman, juga Dewa Bujana ekspor untuk mensupport Mas Dwiki. Ya, ini sistemnya live recording minimum dubbing, dan suasananya waktu itu sangat energik sekali, dan saya sangat gembira bahwa Jimmy dan Seth juga cukup suka dengan komposisi yang saya tulis, dan sehingga live recording selama 8 lagu bisa diselesaikan dalam 2 hari sesi recording, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2015 kemarin di Los Angeles. Dan dalam suasana cuaca yang perfect sekali, dimana kalau California kan winternya tidak terlalu dingin. Yeah. Terus situasi studionya juga sangat inspired karena
berada di atas bukit dan bisa melihat Pacific Ocean dari dinding kacanya, dan di sebelah belakangnya bisa melihat bukit-bukit perbukitan Malibu di situ. Jadi suasana tempatnya juga sangat inspired, tapi juga suasana mood pada saat rekaman itu benar-benar hangat dan satu sama lain memberikan energi yang sangat nyambung gitu ya, sehingga alhamdulillah mendapatkan mood yang baik untuk sesi rekaman pada saat itu gitu. Ya, jadi dari 8 komposisi semuanya direkam secara live ya Mas ya. Oke, Mas, kalau di konsernya nanti kan ada Tohpati, tapi sebetulnya kalau di albumnya sendiri Passion, Love and Life ini apakah hanya Jimmy Ashley, Chet Wackerman dan Dewa Bujana, atau ada additional musician yang lain yang terlibat Mas? Bentar, kalimat yang terakhir saya agak keputus-putus, ya, kurang jelas. Kalau di konsernya di Jakarta, misalnya di konser yang di Bali kan ada Tohpati, tapi sebetulnya kalau di albumnya sendiri, di album Passion, Love and Life ini, selain Jimmy Ashley, Chet Wackerman dan Dewa Bujana, apa ada additional musisi yang lain yang terlibat dari memainkan 8 komposisi itu, Mas Dwiki? Ada Tohpati yang ikut rekaman dengan remote recording. Pada saat kita di sana, dia remote recording dari Jakarta. Dengan Maaf, mungkin bisa dijelaskan biar kita paham yang dimaksud remote recording itu seperti apa ya Mas ya? Ya. Jadi dia ikut rekaman di Jakarta pada saat yang bersamaan kita melakukan rekaman live. Bisa disambung lagi Mas Diki, tadi additional musisi siapa yang terlibat yang di rekaman 8 komposisi itu Mas? Ya, selain yang tadi disebutkan ada tambahan Tohpati dan... Oh iya Mas, maaf tadi remote tadi itu pengetahuan yang baru, bisa dijelasin ke kita Mas, tadi terpotong remote recording tadi? Ya, kami melakukan rekaman di Los Angeles, sementara Jerry Goodman ikutan dari Oregon, dari Eugene, Oregon. Tohpati ikutan dari Indonesia. Dengan koneksi internet, kita bisa recording session bersama-sama. Ya, seperti itu. Oh, jadi pakai jaringan internet bisa ya Mas ya, recording bersama-sama, dan hasilnya juga bisa bagus gitu ya Mas ya? Oh, bagus, digital. Oke. Tapi kalau koneksi internetnya misalnya di tempatnya Tohpati pada saat itu putus, wah gagal. Tapi kalau di Amerika kan bagus. Oke. Ya. Jadi itu. Maka kita pilih waktu yang di sini di Indonesianya tengah malam. Jadi waktu itu kita misalnya start jam 12 siang di sana, kebetulan jam 12 malam di sini, dan koneksi internetnya di Tohpati aman. Oke. Iya. Ini sesuatu yang baru ya. Artinya ternyata bisa sekarang dengan teknologi rekaman tidak ada batas negara ya Mas ya? Ya. Oke. Itu tadi masalah recordingnya yang ada sesuatu yang unik ya, recording jarak jauh. Kemudian yang terlibat lainnya lagi siapa Mas selain Tohpati, dan tadi siapa lagi? Jerry Goodman. Jerry Goodman adalah seorang musisi, boleh dikatakan veteran ya, karena dia pemain violin dari Mahavishnu Orchestra yang sangat dikenalnya di tahun 75 sampai tahun 90-an. Itu di komposisi yang mana Mas, kalau kita boleh tahu yang judulnya? Nah, ada dari antara 6 komposisi baru, ada juga 2 komposisi lama yang diaransemen ulang. Oke. Yang satu NYC 2050. NYC 2050 itu dulu pernah saya bawakan dengan Mike Stern di album Nuansa tahun 2002. Di sini di aransemen ulang kembali. Ya. Terus Arafura itu pernah ada di album World Peace Orchestra tahun 2009. Ya. Dengan seragam Bali, tapi sekarang di aransemen ulang dengan Jerry Goodman pada violin. Oke. Jadi, ya, ini jadi sesuatu yang unik ya, karena sound suara violin ini juga menjadi sesuatu yang unik. Selain itu ada musisi lain lagi Mas, atau hanya itu saja yang additional musisi yang terlibat? Itu saja. Oke. Nah, untuk yang 6 komposisi baru ini, karena setiap
musisi kan beda-beda ya untuk mendapatkan mengaransemen atau menciptakan sebuah komposisi ini. Latar belakangnya seperti apa Mas, kalau boleh tahu Mas, yang 6 komposisi baru itu? Saya selalu terinspirasi dari alam, dari perjalanan, dan dari interaksi dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi misalnya bisa saya sebutkan di sini ada komposisi berjudul Bromo gitu. Bromo terinspirasi dari keindahan alam di Bromo. Terus ada komposisi berjudul Return of the Lamava, terinspirasi dari kunjungan saya ke Nusa Tenggara Timur, ke Lamalera, di mana saya mendengar cerita adanya seorang nelayan yang disebut Lamava di sana, yang kecelakaan ketika sedang melaut, tapi kemudian bisa berburu kembali setelah dia sembuh untuk menghidupi keluarganya. Ada juga komposisi yang berjudul So Far So Close. Ada juga yang berjudul Whale Dance, tarian ikan paus. Waktu ketika saya di laut, saya melihat segerombolan, bukan ikan hiu tapi segerombolan ikan paus yang muncul ke permukaan laut, dan itu sangat jarang sekali terjadi, dan saya bisa melihatnya sendiri dengan mata kepala saya sendiri di Laut Sawu pada saat saya naik perahu. Jadi banyak terinspirasi dari perjalanan dan dari alam. Oke, baik Mas. Kemudian kalau kaitannya dengan tadi udah disinggung bahwa akan launch Juni ini, karena Monjuni biasanya kan edarnya lebih ke pangsa Eropa dan Amerika ini apakah juga akan diedarkan di Indonesia, atau di Indonesia nanti ada edisi khusus album atau gimana Mas Dwiki? Ya, tentu akan diedarkan juga di Indonesia dalam bentuk full CD-nya, dan untuk full album akan menyusul setelah di Amerika dan Eropa edar gitu. Tapi karena Indonesia juga sangat luar biasa marketnya, jadi saya selalu punya prinsip, kalau saya rekaman dengan musisi-musisi Amerika maupun Eropa, saya harus bawa mereka juga ke Indonesia agar publik di Indonesia tahu dan bisa menikmatinya. Seperti pada saat World Peace Orchestra dulu, saya ajak mereka di Java Jazz, dan ketika album saya yang Live in Vienna, itu nanti akan ada mereka Silent String Quartet itu di Java Jazz yang akan datang. Dan begitu juga sekarang rekaman dengan Jimmy dan Chet, karena Indonesia juga adalah negeri pencinta musik yang luar biasa, yang marketnya yang luar biasa. Jadi tidak hanya saya main dengan mereka di sana, tapi juga sebaliknya kita beri kesempatan mereka pun tampil bersama saya di sini di Indonesia sendiri. Mas, saya coba flashback tadi ke recording. Waktu recording, apakah Mas Dwiki membuat partitur not-notnya untuk sebagai guidance ya gitu buat Jimmy Ashley, Chat sama Dewa Bujana, tapi masing-masing tetap diberi bisa improve sendiri atau bagaimana Mas teknisnya? Ya seperti itu. Jadi ada chart, ada score yang saya buat yang sifatnya open ya. Kalau musik ini sebagai formnya saja, tapi pada saat bermain sudah memberi kebebasan untuk dieksplorasi gitu. Ya, karena kita belum bisa melihat konsep musiknya secara detail ya, artinya mendengarkan ya. Tadi udah sempat disinggung sebelumnya ini
Kalau mungkin buat kita, apakah kembali ke format-format waktu Mas Dwiki pertama bareng Krakatau, atau lebih basicnya ke fusion dengan sentuhan funk atau progresif, atau seperti itu, atau bagaimana ya Mas? Ya mungkin lebih progresif ya, tidak fusion, tidak funk gitu. Oke, Mas Dwiki, saya lihat di line up Java Jazz sudah ada nama Dwiki Darmawan di situ. Apakah ini formasi ini akan dibawa nanti di Java Jazz atau beda lagi, Mas Dwiki? Oh tidak, di Java Jazz saya akan main dengan dengan kawan-kawan saya lain yang dari Austria, namanya Violet Spin String Quartet dari Vienna. Di Java Jazz yang konsep saya main piano dengan string quartet itu. Oke, kalau di Java Jazz itu gimana Mas, bisa akhirnya bisa dapat dan kolaborasi itu awal mulanya gimana Mas untuk yang tampil di Java Jazz? Awal mulanya saya main di Vienna tahun 2012 kan, sehingga kita rilis juga album live-nya tahun 2013 di Eropa maupun di sini. Oke. Nah terus Java Jazz berupaya mengundang mereka tahun 2014, tapi rupanya schedule-nya belum cocok, dan akhirnya pas dengan 2015 sekarang. Jadi saya juga gembira juga nanti di Java Jazz bisa kolaborasi itu. Jadi secara konsep mungkin lebih penonjolan string quartet gitu ya, dengan Mas Dwiki pada piano atau bagaimana Mas? Piano saya, terus akustik bass Doni Sanjaya. Oh, sama Mas Doni Sanjaya. Dan dua violin, satu viola, satu cello, itu empat-empatnya dari Austria, dan kita akan memainkan sesuatu yang unik karena musik jazz yang formatnya seperti format musik klasik gitu. Iya, dominan ke gesek ya Mas ya, berarti ya Mas ya? Ya. Dan mungkin lebih ke akustik ya? Ya, karena itu akan dimainkan di Semeru Hall yang akustiknya. Oke, jadi paling tidak kita sudah tahu gambaran bahwa yang konsep di Java Jazz beda dengan yang di yang sekarang ini Mas Dwiki akan keliling ke Bandung, kemudian juga ke Bali. Oke, mungkin yang terakhir Mas Dwiki, ini sesuatu yang luar biasa mungkin ya buat kita. Di tahun 2015 Mas Dwiki bisa kolaborasi dengan Jimi Hendrix dan Chet Wackerman, dan juga sekaligus bikin albumnya Passion Love Live ya. Ya, kira-kira apalagi ini project yang selain tadi kita udah singgung ya, selain ini juga di Java Jazz mungkin ada sesuatu yang bisa di-share lagi untuk 2015 ini, kira-kira apa yang akan dikerjakan Mas Dwiki? Ya, saya akan kembali ke Amerika Serikat, tapi ke New York nanti di akhir tahun untuk mengerjakan album yang lain dengan drummer Vinny Colaiuta dan basisnya Lincoln Cohen. Itu yang di New York, dan juga pada bulan Juni saya akan juga rekaman di London, England, dengan drummer Ashraf Sirkis dan basisnya Afzai Cohen. Jadi itu dua orang musisi yang berbasis di London. Jadi akan saya menyiapkan lagi udah dua album berikutnya yang juga akan dengan Mundun Records. Jadi lagi rajin dan produktif ini untuk membuat album setahun dua sebetulnya. Jadi sebetulnya gitu.